Kembalikan. Bukan tongkat ini yang membuat aku menangis. Aku menangis karena aku telah mengambil rumput ini. Hah? Hanya beberapa rumput ini saja? Kau merasa berdosa? Ya, memang berdosa. Karena aku mencabutnya tanpa ada guna. Anak muda, sebenarnya kau mencari apa di hutan ini? Aku mengintai harta. Untuk apa kau mengintai harta? Untuk aku berikan kepada fakir miskin. Sungguh mulia hatimu, nak. Tapi akhirnya dia bawa si ibu pejabat itu ke bapaknya. Dia laporin ke ayahnya, ayah, katanya gitu. Aku ngelihat si ibu ini ya nyuap pengawal, katanya gitu. Dia tadi mau ngasih uang sama pengawal. Ayah, ada apa anakku? Hamba ingin melaporkan adanya penyuapan di Kadipaten. Apa? Siapa yang telah melakukan penyuapan? Baru saja hamba melihat ibu ini sedang menyuap pengawal. Apakah benar yang dikatakan anakku? Tidak, itu tidak benar, Tuan. Tadi saya dan pengawal hanya berbincang sebentar. Iya kan, pengawal? Benar sekali, Tuan. Hamba dan ibu ini hanya berbincang sebentar. Kalau Tuan tidak percaya, periksa saja kami berdua. Lalu, kenapa anakku bisa melaporkan hal seperti itu? Mungkin karena Raden Said tidak menyukai keberadaan kami. Dia berbohong, ayah. Jelas-jelas hamba melihat ibu ini sedang memberikan uang kepada pengawalnya. Cukup! Kau juga belum puas dengan perbuatanmu kemarin. Dan sekarang kau sudah memfitnahi orang. Tapi aku berkata jujur, ayah. Pergi kau dari sini. Kau telah mencoreng nama baik keluargamu. Nah akhirnya si Raden Said ini adik-adik ya, dia pergi dari rumahnya. Wah, dia pergi terus dia akhirnya ngungsi ke hutan. Pada suatu hari ya, dia di jalan ketemu seorang kakek ya yang berambut putih terus juga pakai baju putih ya. Si kakek ini dia berjalan dengan menggunakan tongkatnya adik-adik. Tongkatnya itu adalah tongkat emas. Wah. Nah, karena dia ini kan suka merampok untuk menolong orang miskin. Jadi adik-adik, si Raden Said ini akhirnya berniat untuk mengambil tongkat emasnya itu. Dia ambil tongkat emasnya itu. Wah, pada saat dia rebut tongkat emasnya, si kakeknya ini jatuh. Wah, tersungkur ke bawah gitu. Wah, jatuh ke bawah. Wah, tongkatnya emas. Bagus sekali. Hei orang tua. Mengapa kau pakai tongkat? Sedangkan matamu tidak buta. aku memakai tongkat ini sebagai petunjuk hidup. Petunjuk hidup? Apa maksudmu? Tongkat ini adalah pegangan hidup supaya aku tidak tersesat. Alah, jangan banyak bicara. Nah, pada saat itu si kakeknya itu ternyata menangis nih adik-adik, sedih dia. Dia ngeluarin air mata. Nah, Raden Said begitu ngelihat si kakeknya ini jatuh, dia ngerasa kasihan. Karena Raden Said ini sebenarnya orang baik. Jadi dia ngerasa kasihan gitu ngeliat kakeknya itu menangis. Nah, terus akhirnya dia berpikir, ya udah deh, tongkatnya ini dikembaliin aja ke kakeknya.
Jangan, katanya gitu. Apa itu syaratnya? Yang pertama nih adik-adik ya, Raden Said ini harus membaca Quran ya sampai habis, dari ayat pertama sampai terakhir. Ya, jadi dia harus khatam membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kau telah berhasil melewati ujian yang pertama. Lalu, apa syarat selanjutnya, Tuan? Kau harus menjaga tongkat ini dan jangan beranjak kemana-mana sebelum aku kembali. Baiklah, Tuan. Nah, adik-adik, jadi si Raden Said ini karena dia bersungguh-sungguh ya, dia nggak mau ninggalin. Jadi tongkat. Udah ngelewatin sebulan, ngelewatin 2 bulan, ngelewatin 3 bulan, setahun adik-adik. Sampai di situ tumbuh lumut, tanamannya juga udah tambah tinggi. Setelah 3 tahun adik-adik, akhirnya si kakek tua ini kembali datang. Wah, tapi Raden Saidnya ini masih dalam keadaan tidur. Dia dibangunin ya sama si kakek tuanya ini, tapi nggak bangun-bangun. Anak muda, bangunlah. Anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tuan, telah membangunkanku. Kau telah berhasil melewati ujian yang berat ini. Sekarang kau Wah, dan yang lebih senangnya lagi nih adik-adik, ternyata kata kakek tua, kamu sekarang sudah lulus ujian yang kedua katanya gitu. Wah, jadi kamu sudah dinyatakan lulus dan kamu boleh menjadi muridnya si kakek tua. Wah, nah dia mau diajarkan agama di situ sama si kakek tua ini. Dan ternyata nih adik-adik, kakek tua ini adalah seorang sunan. Dia adalah Sunan Bonang. Si Sunan Bonang ini mengajarkan agama sampai si Raden Said ini punya ilmu yang tinggi tentang agama. Ya, karena dia sempat menjaga tongkatnya itu selama bertahun-tahun di pinggir kali, akhirnya si Raden Said ini juga diangkat sebagai wali, adik-adik. Ya, wali ini memang orang yang punya ilmu yang tinggi tentang agama. Ya, dan si Raden Said ini dikenal dengan Sunan Kalijaga. Nah, dia juga akhirnya lama-kelamaan dia juga menyebarkan agama ke beberapa daerah. Salah satunya ya cara dia untuk menyebarkan agama adik-adik adalah dengan Wayang.
menjadi dalang menggunakan wayang. Jadi dia buat cerita ya tentang agama dalam dalangnya itu. Gitu adik-adik. Gitu ini dia ceritanya dari Sunan Kalijaga. Nah, adik-adik ya, itu dia tadi cerita tentang Sunan Kalijaga. Ya. Tandanya kita harus meniru apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga karena dia adalah orang yang baik. Dia mau ya menambah ilmu ya buat agamanya, tentang agamanya, dan dia juga mau menyebarkan agama kepada orang-orang. Dan satu lagi nih adik-adik ya, yang harus diingat adalah kalau kita mau nolong orang, kita nggak boleh salah caranya, karena Allah tidak suka dengan orang yang melakukan cara yang jahat. Ya, jadi kalau misalnya kita mau nolong orang nggak boleh nyuri kayak si Raden Said gitu. Walaupun niatnya baik gitu ya. Oke, kalau gitu ceritanya selesai tentang Sunan Kalijaga. Oke, kalau gitu sekarang kita main wayang lagi aja yuk. Nah, yuk kita jalan-jalan lagi ke sana, mau? Mau? Yuk. Yaudah deh yuk. Oke. Yuk berdiri semuanya.